kaji sebenarnya dalam kitab Mizanul Amal. Cuma kalau di Mizanul Amal istilahnya pakai nafs. Kalau di Ihya pakai qalbun. Ya. Pakai qalb sama apalah arti kata-kata. Ya. Intinya adalah sesuatu yang latifah, rabbaniyah, ruhani, intinya di situ nanti. Baik, hati itu memiliki 3 pembantu besar, di mana masing-masing pembantu ini memiliki pembantu-pembantu. Ya. 1, sinfun ba'ithun wa mustahithun. Yang pertama adalah sinfun, kelompok pembantu yang ba'ithun. Ba'ithun itu pembantu khusus yang bekerja untuk mendorong, penggerak. Wa mustahithun, dan penganjur. Terus ya sama ya, pendorong. Artinya kalau dalam bahasa Mizanul Amal, al-quwwa al-ba'ithah, kekuatan untuk mendorong. Imma ila jalbin nafi'i al-muwafiqi, ada kalanya itu untuk dorongan tadi itu untuk menarik sesuatu yang bermanfaat, al-muwafiqi, yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tabiat manusia. Jadi satu dorongan untuk mendapatkan, untuk menarik satu kemanfaatan, satu faedah yang sesuai dengan diri manusia. Kasyahwati, contohnya adalah syahwat. Bahwa syahwat itu adalah pendorongnya. Motor namanya, motor pendorongnya. Makanya motif itu yaitu nanti pendorongnya. Wa imaladaf iddarri al-munafiq al-ghadabi. Yang kedua, kalau tadi itu kan dorongan yang dimana dengan dorongan ini manusia bisa menarik kemanfaatan, sesuatu yang dianggapnya manfaat untuk dirinya. Nasi itu diyakini hal yang manfaat. Ya, maka ada dorongan itu. Minuman itu sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya, maka ada dorongan terhadap minuman. Nah, itu yang disebut dengan dorongan. Ya. Untuk sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Ada kalanya dorongan itu yang kedua adalah al-quwwa al-ghadabiyah, dorongan yang bersifat ghadab, di mana daf'id darri wal munafi, di mana ghadab yang sudah saya sebutkan tadi itu dorongan untuk menolak dari segala macam apa saja yang bisa berbahaya untuk diri manusia. Maka kesimpulannya adalah ghadab dan syahwat itu sama-sama dorongan. Jadi di dalam jiwa manusia itu ada quwwatun ba'itsatun, daya, potensi, kekuatan yang abstrak, ya, yang sifatnya daya ini adalah pendobrak, pendorong, pemotif. Dan itu ada 2. Yang pertama adalah syahwat atau syahwat, yang kedua adalah ghadab. Kalau syahwat itu dorongan yang tujuannya untuk menarik sesuatu yang bermanfaat. Kalau ghadab itu dorongan untuk bertahan tadi itu. Wa qad yu'abbaru an hadhil ba'its bil irada. Keduanya tadi itulah yang disebut dengan irada, keinginan. Keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan untuk pergi, keinginan untuk tinggal, keinginan untuk duduk biar ada manfaat nggak duduk, ada supaya nggak capek, itu syahwat. Ya. Atau keinginan untuk supaya tidak ada sesuatu yang membahayakan pada dirinya. Itu namanya apa? Iroda ghadabiyah, keinginan yang bersifat ghadab, atau keinginan yang ditimbulkan dari ghadab. Misalnya tadi itu ada ular yang berbisa, lalu muncullah ghadab. Karena itu kemudian
ada sebuah iradah di situ. Iradah itu apa? Untuk mengekspresikan ghadabnya tadi itu dengan apa? Dengan mengambil jutik, memukul ular tadi itu, supaya ular tadi itu tidak berdampak negatif kepada dirinya. Itu ghadabiyah. Nanti itu silakan jenengan analogikan, dengan kiaskan kepada yang lainnya. Yang jelas dua tadi itu kekuatannya. Makanya kudu jeli mengke dalam setiap perjalanan hidup itu kita yang dominasi syahwatnya atau ghadabnya atau bagaimananya. Itu nanti harus jeli. Baik. Itu yang pertama gitu. Bahwa ada kekuatan yang bersifat apa? Ba'isa, yang mendorong. Ba'isa dibagi dua, ada ba'isa yang bersifat syahwaniyah, ba'isa yang pendorong yang bersifat syahwat. Yang kedua apa? Ba'isa ghadabiyah itu pendorong yang sifatnya ghadab. Oke. Dan keduanya tadi itu apa? Yu'abbaru an hadzal ba'isa. Jadi pendorong ini disebut dengan iradah, keinginan. Wasani, yang kedua, huwa al-muharriku lil a'dha'i, yaitu kekuatan atau daya penggerak bagi seluruh anggota tubuh ila tahsili hadhil maqasidi, untuk mencapai tujuan-tujuan ini atau tujuan tersebut. Wa yu'abbaru an hadzal tsani, yu'abbaru diungkapkan atau diistilahkan yang kedua ini bil qudrati, dengan kudrah. Kudrah itu apa? Kemampuan atau potensi. Kudrah. Ya. Ya. Dalam dunia pendidikan itu kompetensi. Kompeten, ya. Kudrah, kemampuan. Wahia, kudrah ini, kemampuan ini atau daya ini, junudun, ya, adalah jund atau pelayan-pelayan, mabthusatun, yang tersebar fi sa'iril a'dha'i, di seluruh anggota tubuh manusia, la sayyama, terutama al-adolatu, otot-otot, ya, wal autaru, dan tendon-tendon. Kemarin sudah kita bahas ya, otot dan tendon ini dalam dunia medis. Baik. Syahwat itu, ghadab itu bisa terekspresi, gitu ya, jika ada penggeraknya. Kalau ada dorongan saja, nggak ada yang menggerakkan, itu nggak bisa. Makanya disitulah butuh penggerak. Bagaimana agar syahwat atau ghadab itu bisa mengekspresikan dirinya, butuh namanya penggerak, muharrik namanya, atau al-ba'itha al-muharrika. Kalau dalam bahasa Mizanul Amal itu al-muharrika al-mubashira, direct, yaitu gerak yang bersifat langsung, yaitu dari syahwat, ya. Syahwat itu kan bagian dari kolbun nanti ya. Kolbun itu kan di jantung, maka hubungannya adalah kolbun dalam arti metafisik itu berkaitan dengan kolbun dalam arti fisikal. Itu hubungannya antara kolbun dengan jantung. Itu hubungan pertama, nanti menyebar ke seluruh anggota tubuh. Maka syahwat itu adalah bagian daripada kolbun itu sebenarnya. Nah, nanti geraknya di mana? Di jantung itu. Maka disitulah butuh